Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, para sahabat Radio Mas FM di mana saya berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di Masjid Al-Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah taufik kepada kita semua sehingga mudah untuk melaksanakan ibadah dengan istiqamah dan meraih husnul khatimah. Kita lanjutkan kajian kita dengan materi dari terjemah kitab yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Akhtari rahimahullahu ta'ala, yaitu cara mudah belajar Islam, yang kita masih dalam pembahasan masalah masjid. Dalam terjemahan kita sampai pada halaman 154 dengan judul wajib salat fardu berjamaah di masjid. Salat jamaah di masjid adalah ibadah yang sangat besar. Walaupun para ulama beda pendapat apakah hukumnya wajib, apa sunnah muakkadah. Kemudian apakah wajib itu wajib kifayah ataupun wajib ain. Di sini Syekh akan menyebutkan dengan ringkas. Beliau mengatakan dalam terjemahan buku ini, wajib bagi muslim yang mampu untuk melaksanakan semua salat fardu di masjid. Wajib bagi seorang muslim, yakni seorang laki-laki yang sudah dewasa. Adapun seorang wanita, maka dibolehkan untuk sholat jemaah di masjid, walaupun di rumah lebih utama. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Al-Bukhari, la tamna'u ima Allah an masajidillah wa buyutuhunna khairul lahun. Kamu jangan melarang wanita-wanita hamba-hamba Allah sholat di masjid-masjid Allah, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Adapun bagi laki-laki yang sudah dewasa dan tidak ada halangan, maka sangat ditekankan untuk sholat di masjid. Di sini beliau sebutkan ada dua alasan. Yang pertama, pahala sholatnya dilipat gandakan. Rasulullah SAW bersabda, salatul jama'ati tafdhulu ala salatil fadhi bi sab'in wa isrina darajah. Salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Dalam hadis yang lain 25 derajat. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa perbedaan riwayat 27 derajat dan 25 derajat itu beliau menyimpulkan 27 derajat itu ketika sholat jahriyah, sholat jamaah jahriyah yang dia mendengar imam. Adapun 25 itu ketika sholat sirriyah. Bagaimanapun juga bahwa ini keutamaan yang sangat besar. Kemudian yang kedua beliau sebutkan hal itu menepis dosa akibat tidak melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Ya, kemudian poin yang ketiga ini sesungguhnya tidak ada, ini kayaknya salah layout saja, ya, karena kadang-kadang nomor itu otomatis muncul, ya, di dalam Word umpamanya itu otomatis muncul kadang-kadang. Ini tiga ini enggak ada. Pada masa Rasulullah SAW hanya orang-orang munafik
yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, ini berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis Imam Muslim, yang beliau menyatakan, dan tidak ada seorang pun yang tidak sholat di masjid kecuali seorang munafik yang jelas-jelas munafik. Itu di zaman Nabi SAW. Ya. Adapun tentu di zaman kita, ya kita jangan langsung menghukumi demikian, karena kebanyakan orang awam, kebanyakan orang belum tahu tentang hukum-hukum. Ya, lebih baik tidak menghukumi orang, tetapi mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ini dua poin yang disebutkan, ya. Tetapi sesungguhnya para ulama telah banyak membahas tentang hal ini, ya. Yaitu tentang hukum sholat jamaah di masjid, apakah wajib, apakah sunnah, kemudian wajib, apa dalilnya. Di antara dalil yang sangat kuat menunjukkan tentang kewajiban sholat jamaah di masjid, antara lain adalah tentang perintah sholat khauf. Perintah sholat khauf. Allah Ta'ala dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa memerintahkan sholat ketika perang dengan berjamaah, ya disebut sholat khauf, padahal dalam keadaan perang, ya, dan supaya barisan dibagi dua dan tetap dengan menyandang senjata, membawa senjata dalam keadaan sholat. Dari sini maka barulah mengatakan kalau dalam keadaan perang Allah perintahkan untuk berjamaah, bagaimana dalam keadaan aman. Juga perintah Allah Ta'ala untuk berjamaah dalam firman Allah Ta'ala, warka'u ma'ar raki'in. Tidaklah kamu rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Allah mengatakan, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tidaklah kamu menegakkan salat, membayar zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kalimat rukuklah bersama orang yang rukuk ini perintah untuk berjamaah dalam salat, bukan sekedar perintah salat. Karena perintah salat sudah disebutkan wa aqimus shalah, hendaklah kamu menegakkan salat. Kemudian Allah sebutkan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sedangkan hukum asal perintah itu wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu tidak wajib. Juga dalil yang disebutkan para ulama adalah tentang seorang sahabat yang buta yang minta izin kepada Nabi SAW untuk tidak sholat ke masjid, dan dia menyebutkan alasan-alasannya. Ya, sebagian ulama menyebutkan alasannya sampai 6 perkara. Sudah disebutkan oleh seorang ulama dari Saudi, Syekh Profesor Dr. Fadl Ilahi hafizahullah ta'ala, dalam kitab beliau Sholatul Jamaah, ya, satu kitab khusus masalah sholat jamaah. Beliau kumpulkan semua riwayat-riwayat tentang sahabat buta yang minta izin Nabi SAW untuk tidak sholat ke masjid ini. Beliau sebutkan dari riwayat yang ada 6 poin alasannya untuk tidak sholat ke masjid, minta izin untuk tidak sholat ke masjid. Yang pertama adalah beliau buta. Yang kedua, beliau tidak ada yang menuntun. Yang ketiga, beliau sudah tua. Yang keempat, rumahnya jauh. Yang keenam, banyak pohon. Yang kelima, banyak pohon-pohon yang menghalangi. Yang keenam, banyak binatang berbisa. Ini 6 alasan yang dia minta izin kepada Nabi SAW tidak sholat ke masjid. Maka Nabi mengizinkan. Setelah dia berbalik, Nabi memanggilnya lagi, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar azan? Qala na'am, kata dia, iya dengar azan. Wajibhu, kalau dengar azan maka datangilah, sambutlah, datang. Lihatlah bagaimana Nabi SAW memerintahkan seorang buta dengan 6 alasan tadi tetap ke masjid. Bagaimana dengan orang yang muda, bisa melihat, ya, apalagi rumahnya dekat, ya, tidak ada pohon-pohon yang menghalangi, kemudian tidak ada binatang berbisa, nggak perlu ada orang yang menuntun. Ya tentu perintah lebih kuat dalam hal ini.
Juga yang lain-lain ya yang disebutkan para ulama. Adapun poin pertama di sini malah dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa sholat jamaah di masjid gak wajib. Ya, karena disebutkan di sini bahwa orang yang sholat jamaah di masjid dapat 27 derajat, ya kemudian berarti nggak perlu sholat jamaah di masjid, dapat 1 derajat sudah cukup. Ya, sehingga nggak wajib. Ya. Tapi para ulama mengatakan itu bukan meniadakan kewajiban, tapi itu menunjukkan bahwa sholat sendiri sah. Sholat sendiri sah. Ya. Tetapi tidak menunjukkan itu tidak wajib. Oleh itulah juga ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu sebagai syarat sahnya sholat. Ini terlalu pendapat yang terlalu berat dan terlalu ghulu. Ini pendapat Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Maka pendapat yang bersikap pertengahan dan mengambil semua dalil yang ada adalah bahwa laki-laki dewasa yang tidak ada halangan dan jika mendengar azan, jika dikumandangkan dengan tanpa pengeras, maka dia wajib datang ke masjid. Kecuali ada alasan-alasan atau yang disebut dengan uzur. Apa uzurnya? Nah, di sini disebut oleh Syekh rahimahullahu taala. Adapun orang yang berhalangan pergi ke masjid karena sakit atau jarak yang jauh, maka ia tidak berdosa jika tidak salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini belum sebutkan ada dua uzur, dua alasan ya. Orang tidak datang ke masjid, tetapi dalam buku-buku khusus yang membahas masalah salat jamaah disebutkan banyak lebih dari itu, ada sekitar 10 perkara dalam hal itu, seperti ketika hujan ya maka boleh tidak ke masjid. Bahkan Nabi perintahkan ketika hujan deras apalagi berangin supaya muadzin memberikan tambahan kalimat shallu fi buyutikum. Hendaklah kamu salat di rumah kamu. Maksudnya izin untuk salat di rumah, tidak masalah. Ya. Atau ketika seseorang tadi tempatnya jauh sehingga menyusahkan kalau datang. Seperti pertanyaan Nabi kepada sahabat tadi, hal tasma'un nida? Apakah kamu mendengar azan? Dari sini maka ukurannya kewajiban itu ketika mendengar azan. Dan kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, maksud mendengar azan itu ketika dikumandangkan tanpa pengeras suara. Ya. Adapun sekarang ya ketika kita sudah paham tentang keutamaan-keutamanya ya, walaupun tidak mendengar azan jika tidak dengan pengeras, karena hampir di mana dengan pengeras ya bukan berarti kemudian melalaikannya, karena pahala yang sangat besar. Ya, dan insya Allah saya sudah menulis juga buku tentang sholat jamaah. Saya kumpulkan hadis-hadis tentang sholat jamaah, ada 40 hadis yang kita susun. Dan insya Allah semoga dalam waktu dekat bisa kita cetak dan kita bagikan insya Allah. Juga di sini disebutkan karena dia sakit, ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika sakit dan tidak mampu ke masjid, beliau tidak ke masjid. Ya, walaupun beliau pernah berusaha ke masjid, bahkan dipapah 2 orang kanan dan kiri, ya beliau pernah lakukan. Tetapi apabila keberatan, maka ada uzur di sana untuk tidak ke masjid. Juga ketika seseorang sedang dihidangkan makanan. Dalam hadis Imam Muslim dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan la salata bi hadrati ta'am wala man yadfa'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat bagi orang yang sedang dihidangkan makanan dan bagi orang yang akan buang hajat, orang yang merasa akan buang hajat. Ya. Jadi ketika orang sedang bertamu atau sedang makan, ya, berkumandang adzan atau bahkan iqamat, maka didahulukan makan lebih dahulu. Ya. Barulah menjelaskan kenapa, apa hikmahnya dari larangan Nabi SAW salat dengan meninggalkan makanan seperti itu, supaya khusyuk salatnya, supaya salatnya khusyuk, ya, karena ruh salat adalah kekhusyuan. Ya, bagaimana orang khusyuk salat ketika sedang meninggalkan makanan sudah disiapkan. Ya, tetapi jangan melakukan tipu daya. Ya, waktunya adzan tidak.
Ya. Tipu daya dalam syariat nggak boleh. Allah Maha tahu isi hati manusia. Demikian pula ketika seseorang ya ingin buang air kecil, ingin buang air besar, maka nggak boleh dia menahannya, kemudian dia sholat, nggak boleh. Dilakukan hal itu, walaupun sampai sholatnya selesai, kehabisan sholat jamaah nggak masalah. Ya, karena tadi yang penting orang itu bisa sholat dengan khusyuk. Dan lain-lain ya yang itu dibahas oleh para ulama dalam buku-buku dalam masalah sholat jamaah. Kemudian berikutnya pembahasan keutamaan berdiam di masjid. Andai kata seorang mukmin merenungi betapa besarnya pahala berdiam di masjid, niscaya ia menghabiskan waktu luangnya seusai bekerja atau sekolah atau kesibukan yang lainnya di dalam masjid. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, al-malaikatu, para malaikat, tusalli ala ahadikum, mendoakan seseorang di antara kamu, madama fi musallahu, selama ia masih berada di tempat salatnya, alladzi shalla fihi, yang dia salat padanya, ma lam yuhdits, selama belum batal wudunya. Dan riwayat yang lain juga ada tambahan ma lam yu'dhi, selama tidak mengganggu orang lain. Yang tidak ada dua syaratnya, selama dia masih dalam keadaan berwudu, yang kedua selama tidak mengganggu orang lain. Baik mengganggu dengan perkataan, mengganggu dengan perbuatan. Taqulu, mereka, para malaikat mengatakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, sayangilah dia. Ya Allah, ampunilah dia, yaitu dari dosa-dosanya. Ya. Maghfirah itu artinya dosanya ditutupi. Ya, dosanya ditutupi, tidak diberi hukuman. Kemudian rahmah, ya Allah sayanglah dia, rahmah artinya kasih sayang. Barang siapa yang diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang telah lalu diampuni, kemudian apa yang akan datang akan diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini rahimallahu taala tentang beberapa kebaikan, keutamaan seseorang menetap di masjid, tinggal di masjid, ya terutama dalam keadaan-keadaan tertentu, ya. Seperti umpamanya setelah salat kemudian tetap di masjid menanti salat berikutnya. Ya. Seperti dalam hadis Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi langsung mengatakan, ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kutunjukkan kepada kamu perkara-perkara yang bisa dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat. Kemudian beliau mengatakan ada 3 perkara: isbaghul wudu 'alal makari, berwudu dengan sempurna walaupun berat. Ya, ketika dingin umpamanya keadaannya, dia wudu dengan sempurna. Wa qasratul khuta ilal masajid, banyak langkah menuju masjid. Wa intidharus shalah ba'da shalah, menanti salat setelah selesai salat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah menetapi ketaatan. Itulah menetapi ketaatan, itulah menetapi ketaatan. Ini salah satu bentuk, yaitu tinggal di masjid yang dituntunkan, yaitu salat, kemudian setelah itu menanti salat berikutnya, seperti salat maghrib umpamanya, ya, kemudian menanti salat isya. Walaupun itu tidak diperintahkan, tidak diwajibkan. Atau umpamanya setelah ba'da subuh atau ba'da asar, yang menetap di masjid sampai kalau subuh matahari terbit, kalau asar sampai matahari tenggelam, sampai menanti salat berikutnya. Ya, itu juga dianjurkan walaupun tidak diwajibkan. Itulah hikmah Allah Ta'ala dalam masalah ibadah-ibadah. Ya, tidak semua ibadah wajib, tidak. Ada ibadah yang wajib dan itu ringan dilakukan. Ada ibadah yang sunnah, itulah
untuk perlombaan orang-orang yang menginginkan kebaikan. Di sini Syekh menyebutkan beberapa keutamaan kebaikan dari duduk di masjid menanti ibadah-ibadah yang lainnya. Yang pertama kata beliau, pelakunya sedang berada di rumah Allah Ta'ala, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang salat, orang yang tetap di masjid dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatulah jangan sampai orang mengganggunya. Ya, karena barang siapa yang mengganggu orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan mengejarnya. Dan orang tidak akan bisa lepas dari kejaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pelakunya sedang menunggu waktu sholat setelah sholat. Ya, kita sebutkan tadi. Ya, tentang keutamaannya. Dan orang yang menunggu kebaikan, itu sudah dihitung kebaikan. Orang yang menunggu kebaikan sudah dihitung kebaikan. Orang yang menunggu sholat sudah dihitung pahala sholat. Ya. Sekarang sebagian orang menanyakan tentang jarak antara orang mendaftar haji dengan berangkatnya. Ya, sampai ada yang berapa tahun? 30 tahun. Ya. Ini gimana? Itu daftar saja. Orang yang menunggu kebaikan sudah dihitung kebaikan. Walaupun nggak masalah. Daftar aja kalau memang sudah ada biayanya, daftar aja sudah. Tawakal kepada Allah Ta'ala. Orang yang menunggu kebaikan sudah dihitung kebaikan. Kemudian berikutnya, pelakunya menghabiskan waktu untuk berzikir dengan seluruh anggota badannya. Ya, dengan lidahnya, dengan hatinya, bahkan dengan anggota badannya di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, pelakunya dapat berkenalan dengan sesama muslim yang bisa memberikan manfaat baginya, baik dalam masalah agama maupun dunia. Ya, dengan di masjid, ya, kalau bisa kita kenalan dengan yang lain, ya, di mana rumahnya, ya, bagaimana keadaannya, ya, mungkin bisa mendapatkan manfaat-manfaat dalam masalah dunia, dalam masalah akhirat. Ya. Dalam masalah dunia mungkin orang nggak punya kerja, bisa tanya tentang pekerjaan kepada saya yang lain umpamanya. Mungkin ada lowongan pekerjaan atau semacamnya. Atau mungkin orang waktunya butuh menikah. Ya bisa tanya kepada yang lain. Mungkin ada sarana untuk mendapatkan hal tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau tanya masalah-masalah agama. Ya. Itu di antara kebaikan-kebaikannya. Sungguh persaudaraan yang berdasarkan agama adalah persaudaraan yang paling agung. Ya, kenapa? Karena persaudaraan dengan dasar agama, dengan dasar iman akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya, bahkan di akhirat nanti orang-orang beriman akan memberikan syafaat orang beriman yang lain yang masuk neraka. Dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW menjelaskan ketika Allah sudah memutuskan hukuman pengadilan, orang masuk surga, orang masuk neraka, kemudian orang-orang mukmin akan mengadu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya, ada saudara-saudara kami yang masuk neraka. Pada mereka sholat bersama kami, puasa bersama kami. Ya, maka Allah mengatakan, coba cari, keluarkan mereka. Itulah diantara hikmah orang yang memiliki persaudaraan sama orang yang beriman, akan saling menolong, bahkan di dunia dan di akhirat. Akan memohonkan syafaat. Jadi yang bisa memberikan syafaat bukan hanya para nabi-nabi. Ya, bahkan para malaikat memberikan syafaat, para nabi-nabi memberikan syafaat. Kaum muslimin satu sama lain akan memberikan syafaat. Ya, di akhirat. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena syafaat di akhirat ada dua syaratnya. Yang pertama, idznullah li syafi'. Izin Allah bagi orang yang memohonkan syafaat. Yang kedua, ridhallah lil masfu'ilah. Ridha Allah Ta'ala bagi orang yang dimohonkan syafaat. Dan Allah tidak ridha kecuali orang-orang yang beriman. Maka tidak ada syafaat yang bisa mengeluarkan di neraka bagi orang-orang yang tidak beriman. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengeluarkan pamannya Abu Thalib dari siksa neraka.
Akan tapi yang bisa hanya meringankan. Meringankan. Kemudian adapun kesenangan dunia, harta, ketampanan wajah, sifatnya tidak tetap dan tidak abadi. Semua sementara, semua akan sirna. Mereka itulah, hendaklah kita tidak terpedaya dengan kehidupan dunia, kenikmatannya, kesenangannya, karena semua akan ditinggalkan. Semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Syekh rahimahullahu taala yang membahas tentang adab masuk dan keluar masjid. Disunahkan bagi seorang muslim yang hendak masuk masjid mendahulukan kaki kanan serta mengucap zikir. Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, ucapkanlah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukankanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila hendak keluar, ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya, ketika akan masuk masjid, mohon dibukakan pintu-pintu rahmah, pintu-pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan keluar masjid, mungkin orang akan bekerja, akan mencari karunia Allah, maka mohon karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya tidak disebutkan siapa perawinya, ini riwayat Imam Muslim, juga Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dari sahabat Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Keluar masuk masjid ada adabnya ya. Kaki kanan masuk masjid, kaki kiri ketika keluar masjid. Ini walaupun biasa kelihatannya, tapi mungkin tidak semua kita biasa mengamalkannya. Ya, lihatlah diri kita. Ya, kadang-kadang saya amati orang-orang yang keluar masjid itu. Sebagian mereka masuk masjid dengan kaki kiri, sebagian keluar masjid dengan kaki kanan, sebagian mereka, tidak semuanya. Ya, kalau di sini insya Allah enggak semuanya. Maksudnya enggak menyelisih tuntunan. Ya, kecuali orang yang belum tahu. Ya. Jadi walaupun hal yang kecil, perhatikan. Kenapa ini perkara yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa doa-doa keluar masuk masjid itu bukan hanya satu macam, ya ada beberapa macam, beberapa jenis. Yang penting dalilnya sahih bisa diamalkan. Ya, karena ada sebagian riwayat sebutkan ada basmalah dahulu, ada salawat dahulu. Ya, tidak masalah asalkan ada riwayat yang sahih, tidak masalah. Ketahuilah melangkah masuk ke dalam masjid itu untuk beribadah dan menjalankan ketaatan, sehingga yang layak diajukan dalam memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun melangkah keluar dari masjid ialah untuk bekerja atau sekolah atau mencari rezeki, sehingga yang layak dipanjatkan pada saat itu adalah memohon karunia Allah Subhanahu wa taala. Begitulah doa-doa Nabi ya. Kalau kita perhatikan doa-doa Nabi Muhammad SAW itu umumnya pendek-pendek dan sesuai dengan keadaan. Ya, doa-doa Nabi Muhammad SAW itu umumnya pendek-pendek dan sesuai keadaan. Ya, masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya. Umumnya ya pendek-pendek dan sesuai keadaan. Ketika akan masuk tempat buang hajat, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar ghufranak. Pendek-pendek. Umumnya pendek-pendek, tetapi sesuai dengan keadaan. Dalam hadis yang sahih di Bukhari Imam Muslim, Nabi langsung menjelaskan tentang doa para nabi-nabi ketika umatnya sedang berada di atas sirat. Apa doa para nabi-nabi? Sangat pendek. Allahumma salim. Allahumma salim. Jadi ketika para umat itu melewati sirat, para nabi-nabi mendoakan. Allahumma salim. Allahumma salim. Ya Allah selamatkanlah. Ya Allah selamatkanlah. Lihat. Doa nabi-nabi itu pendek-pendek dan sesuai dengan keadaan. Antum lihat doa orang-orang sekarang. Biasanya panjang-panjang, kemudian sering enggak sesuai dengan keadaan.
Saya pernah sholat isya di suatu tempat, ya, di suatu tempat. Masya Allah, bacaannya imamnya bagus. Ya, setelah selesai memimpin doa dengan keras. Di antara doanya itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya dari istri-istri kami anak-anak yang menyenangkan hati. Imamnya masih muda, tapi minta anak. Kemudian saya keluar tanya anak kecil yang ikut keluar, "Dek, imamnya tadi itu sudah berkeluarga belum, Dek?" "Itu masih mahasiswa, Pak." Masih mahasiswa. Tapi doanya udah minta anak. Pas nggak? Jadi masih mahasiswa, doanya minta anak gitu. Kan nggak pas. Ya, jadi doa-doa nabi-nabi itu pendek-pendek biasanya sesuai dengan keadaan. Saya pernah takziah layat, ya, bapak seorang ikhwan, kemudian ikut mengantarkan sampai ke kuburan. Saya lihat setelah itu ada bapak tua yang mendoakan panjang lebar. Saya dengarkan, nggak ada yang nyangkut sama si mayit sama sekali. Nggak ada yang nyangkut sama si mayit sama sekali. Kena doanya apalan ya, neng kuburan ya podo, nih kono podo, nih kono podo. Biasanya kan gitu kan. Lihatlah, contohlah doa-doa Nabi. Pendek-pendek sesuai dengan keadaan. Maka saya ngomong kepada anaknya, "Pak," ya, beliau seorang kepala sekolah waktu itu, "Pak, doa nih bapak tadi itu nggak ada yang nyangkut bapak jenengan sama sekali. Bapak harus doakan sendiri. Sebenarnya doa yang diperintahkan oleh Nabi SAW." Apa yang diperintahkan Nabi ketika setelah mengubur jenazah? Ada dua. Dimohonkan ampun, dimohonkan hatinya ditetapkan. Kan dia akan ditanya malaikat. "Oh nggih, matur nuwun Pak Ustaz." Begitulah kalau kita paham agama. Doa-doa itu ada dituntunkan dengan baik, dengan lengkap. Tayyib, kemudian berikutnya salat tahiyatul masjid. Sesudah seseorang muslim masuk ke dalam masjid, maka amal pertama yang harus dilakukan atau yang sebaiknya dilakukan jika salat berjamaah belum dimulai, yaitu tahiyatul masjid. Adapun jika sudah dimulai ya langsung masuk. Ya, karena nggak boleh orang salat sunnah ketika iqamat sudah dikumandangkan, apalagi ada salat jamaah. Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah la salata illal maktubah." Jika iqamat sudah dikumandangkan, tidak ada salat kecuali salat wajib. Ini adalah salah satu salat sunnah yang biasa dikerjakan sebanyak 2 rakaat. 2 rakaat, ini 2 rakaat salam. Nabi langsung bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid," apabila seseorang di antara kamu masuk masjid, falyarka raka'ataini qabla yajlis. Maka salatlah 2 rakaat sebelum duduk. Ini termasuk adab masuk masjid untuk salat 2 rakaat sebelum duduk. Apa hukumnya? Apakah wajib? Apakah sunnah mu'akkadah? Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah mu'akkadah. Tetapi bukan berarti ketika sunnah disepelekan. Ya. Imam Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan wajib. Karena ini perintah. Sedangkan hukum perintah itu wajib. Ya, tetapi mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Berdasarkan hadis Talqah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ya, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah salat. Maka Nabi mengatakan, ya, as-salawatul khams, yang wajib itu salat 5 waktu, illa an tatawwa'a, kecuali kamu mau salat yang lain dengan sukarela. Dari sini maka mayoritas ulama mengatakan itu hukumnya sunnah. Kemudian berikutnya, hindarkan masjid dari bau tidak sedap. Orang yang hendak pergi ke masjid harus menerapkan adab-adab Islam dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa antara lain? Nabi langsung bersabda, "Man akalal basal." Siapa saja yang makan bawang putih, ya.
Al-basal di sini terjemahnya bawang putih. Ya. Yang benar ini bawang merah, ya. Bawang merah. Wasum dan sum terjemahannya bawang merah, yang benar bawang putih, ya. Tadi sebelum ini saya sempat buka-buka dan saya lihat terjemahannya dan foto-fotonya, ya. Itu ada foto-fotonya terjemah dalam bahasa Arab. Yaitu basal itu bawang merah, sum bawang putih. Wal kuras dan bawang bombay, ya. Tadi saya lihat foto-fotonya. Kuras itu terjemahannya yaitu bawang perai atau loncang. Ya. Intinya makanan-makanan yang membawa bau yang nggak enak. Makanan-makanan yang bisa mengganggu orang lain. Ya, barang siapa yang makan itu fala yaqrabanna masjidana. Maka janganlah sekali-kali mendekati masjid milik kami. Apa sebabnya? Fa innal malaikah, karena sesungguhnya para malaikat tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Merasa terganggu oleh bau yang tidak sedap yang mengganggu umat manusia. Lihatlah agama Islam mengajarkan adab yang sangat agung, sangat luar biasa. Jangan ganggu orang lain dengan perkataan, dengan perbuatan, bahkan dengan bau-bauan yang tidak enak. Maka untuk masuk masjid, kata Nabi SAW, perhatikan ini, ya, supaya tidak memakan makanan yang baunya mengganggu orang lain. Ya, maka dihilangkan lebih dahulu, mungkin dengan gosok gigi atau yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan di sini termasuk juga para perokok yang menebarkan aroma menyengat. Ya. Jadi kalau ke masjid ya maka lebih baik masjid-masjid ditulisi ya dilarang merokok di masjid-masjid. Sebagaimana di tempat-tempat umum kan begitu. Ya kalau kita masuk rumah sakit kan begitu kan. Ya. Dilarang merokok. Ya tempat-tempat yang umum, tempat-tempat yang orang banyak di situ. Ya, kalau mau merokok ya silahkan tempat yang lain. Ya. Yang menebarkan aroma yang menyengat, orang-orang yang berpakaian atau badannya kotor serta menebarkan bau tidak sedap, ya. Orang habis kerja kemudian berkeringatan langsung masuk masjid, ya. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Waktu itu hari Jumat, orang-orang habis bekerja, ya, berkeringat, bau, langsung ke masjid. Maka Nabi langsung menjelaskan kepada mereka agar mereka mandi dahulu. Oleh karena itu di antara sebab kenapa Nabi memerintahkan mandi hari Jumat. Di antara sebabnya itu di dalam sebutkan dalam hadis tentang sababul wurudnya. Jadi ada orang-orang yang habis kerja langsung ke masjid. Padahal masih pakainya masih berkeringat, masih kotor. Ini tidak pantas demikian. Begitulah ajaran Islam yang sangat agung, sangat mulia. Kemudian pembahasan terakhir dalam masalah masjid, keutamaan masjid dan orang di dalamnya. Mengenai keutamaan masjid serta para penghuninya, kiranya cukuplah terwakili oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berikut ini. Itu hadis dari Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi langsung mengatakan majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah Ta'ala, yaitu di masjid. Mereka berkumpul di masjid. Apa yang mereka lakukan? Pertama, yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah. Wa yatadarrasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya antar sesama mereka. Ya, tadarus. Tadarasa, ya tadarasu, tadarus artinya belajar bersama. Ya. Kemudian kata tadarus ya dahulu, ya mbah-mbah dahulu ya ada yang menyebut dengan istilah deres. Tadarus maca Al-Qur'an. Padahal beda. Kalau baca Al-Qur'an itu bahasa Arabnya qiraatul Qur'an. Qiraatul Qur'an atau tilawatul Qur'an. Kalau tadarus itu artinya belajar bersama. Jadi kata dares itu belajar. Ya, tadarus belajar bersama. Ya, mereka belajar bersama. Ya, karena orang itu kan satu sama lain beda ilmunya, maka dengan belajar bersama saling mengisi satu sama lain.
Yatadarasunahu, mereka belajar bersama terhadap Al-Quran, bainahum, di antara mereka. Kemudian apa keutamaannya? Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun ketenangan pada mereka. Ya, kita lihat orang yang belajar di masjid, belajar Al-Quran, belajar hadis, tenang hatinya, tentram hatinya. Ada nggak kira-kira orang pengajian kemudian berkelahi? Hah? Ada nggak orang rapat organisasi berkelahi? Ya, rapat organisasi, ya, apa, kursi diangkat. Saya kadang-kadang lihat itu, masya Allah, nggak ada ketenangan di sana. Lihatlah ketenangan di masjid Allah Taala, belajar Al-Quran, belajar bersama. Ya, Allah turunkan ketenangan di dalam. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Taala meliputi mereka. Allah berikan rahmat bersemuanya. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat mengelilingi mereka. Malaikat makhluk-makhluk yang taat, mencari orang-orang yang taat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Ta'ala menyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya, di hadapan muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan yang besar bagi orang yang berkumpul di masjid Allah untuk belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, ya, yang Allah berikan keutamaan-keutamaan seperti ini. Kemudian beliau mengatakan, terdapat pula sabda Rasulullah SAW tentang 7 golongan yang kelak mendapat naungan Allah, yaitu pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Salah satu golongan tersebut ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ya, seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid sejak pertama keluar ke sana hingga sampai kembali ke sana. Para ulama, sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis ini tentang 7 golongan orang yang Allah akan beri naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali dari Allah Ta'ala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seseorang yang hatinya terkait dengan masjid, tergantung dengan masjid seperti lampu di masjid. Apa maksudnya? Yaitu orang itu cinta masjid, cinta salat jamaah, ya. Sehingga dengan sekedar cinta saja sudah dapat pahala, sudah dapat kebaikan di sana, ya. Itu ketika para ulama membahas tentang keutamaan salat jamaah, sekedar cinta saja sudah dapat pahala, ada kebaikan khusus padanya. Oleh karena selayaknya kita berusaha memakmurkan masjid untuk kebaikan-kebaikan. Demikianlah, alhamdulillah, ya, selesai pembahasan ya masalah masjid. Insya Allah akan kita bahas pada pembahasan berikutnya sebagaimana yang dijelaskan di sini Syekh Ali bin Hasan Al-Khalabil Atsari rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita akhiri, ya, ada pengumuman tadi dari panitia pengajian yang perlu kita ulangi. Alhamdulillah bahwa kita ada kegiatan radio yang alhamdulillah tersebar di berbagai tempat dan bermanfaat, ya. Banyak laporan-laporan dari teman-teman di berbagai tempat tentang manfaat yang mereka dapatkan dengan radio yang membawa kebaikan, ya. Dan tadilah disebutkan bahwa biaya untuk itu juga tidak sedikit, harus rutin dikeluarkan, ya. Dan untuk ikut serta, ya, di dalam kebaikan ini tadi telah dibuat oleh panitia kenceleng, ya. Maka bagi jamaah yang menginginkan bisa nanti mendaftar, ya, dan nanti bisa dibawa kemudian sekitar mungkin 1 bulan dibawa ke sini lagi, atau mungkin nanti ketika daftar kalau keberatan bisa mungkin diambil panitia, ya. Ini sebagai salah satu bentuk kita ta'awun alal birri wa taqwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, hendaklah kamu semua saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, tapi jangan saling menolong dalam dosa
dan permusuhan. Demikian sedikit yang kami tambahkan. Kemudian sebelum kita akhiri, jika ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, terutama seputar apa yang kita sampaikan tadi atau yang lainnya, kami persilahkan jika ada. Nggih, monggo Pak. Saya mulai sholat dalam antar jadi saya sebelum itu dan orang juga yang saya perlu tahu dari itu juga seperti itu. Yang pertama, yang kedua adalah sholat jamaah. Rasa perhubungan yang satu tempat itu kita ketemu sholat, tapi kita belum satu rombongan belum sholat. Padahal kita sudah ada. Kalau kita ambil di situ sudah menjalankan. Sedangkan satu rombongan ini awam, nggak paham semua, belum paham semua. Itu yang kita lakukan. Kalau kita sholat, kita mesti makan dulu, terus mau untuk sedangkan bagaimana yang melakukannya satu rombongan itu kalau kita berjamaah. Ya. Terima kasih Pak. Jadi pertama bahwa di zaman Nabi SAW yang pernah terjadi ya, para wanita saja itu sholat jamaah ya. Pernah istri-istri Nabi SAW sholat jamaah. Ya, itu hadisnya ada ya. Saya pernah baca salah satunya dalam kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh Profesor Hasbi As-Siddiqi rahimahullahu taala. Ya, seorang ulama Indonesia berasal dari Aceh. Ya, Profesor Hasbi As-Siddiqi rahimahullah. Ya, beliau punya kitab Masya Allah, kitabnya bagus ya. Bahasa Indonesia beliau tulisannya lumayan bagus ya. Itu ada tentang hal tersebut. Kemudian tempatnya imam ketika semua makmum imamnya putri, maka imamnya itu berada di shaf yang nomor 1 dan di tengah. Jadi tidak di depan sendiri, tapi di shaf yang pertama dan di tengah. Itulah yang diamalkan para istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ya, ketika ada rombongan bersafar, kemudian mau melakukan sholat jamak takhir, ya, maghrib dan isya, masuk masjid di sholat isya. Ya, bagaimana sebaiknya? Ya, sebaiknya menanti dulu saja, ya, supaya jamaah di situ selesai sholat isya. Kenapa? Karena menanti mungkin sekitar 5 menit sudah selesai. Ya, paling banter 15 menit selesai. Ya, supaya nanti kita bisa sholat juga berjamaah dengan urut maghrib dan isya. Tapi jangan sampai dan nggak boleh mereka sedang sholat isya kemudian langsung di situ sholat maghrib. Jadi ada 2 jamaah langsung. Jangan begitu. Ini berpecah belah, nggak boleh, dilarang. Dilarang dalam Islam. Jadi jangan sampai umat Islam itu membuat perpecah belahan. Jangan sampai dalam satu masjid ada 2 jamaah. Menanti dulu sampai mereka selesai, kemudian baru sholat jamaah. Jelas nggih? Nggih, alhamdulillah. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Saya Fitri dari Masjid Al-Ikhlas. Tentang ini kita pernah baca dan dengar tentang hadis bahwasanya kurang lebih bukanlah amal yang memasukkan anak dan Iya. terus penjelasannya itu bagaimana? Iya. Yang pertama, yang kedua, ini ada bagian dari kaum muslimin itu menerapkan hadis itu sehingga mudah-mudahan dalam Iya. bagaimana? Iya. Assalamualaikum. Maksudnya ya, itu bahwa amal itu, amal soleh manusia itu tidak sebanding dengan nikmat di surga. Ya. Tidak sebanding dengan nikmat di surga. Coba kita lihat. Berapa sih orang itu bisa beramal soleh? Seandainya orang itu umpamanya, ya, umurnya 100 tahun umpamanya. Amal soleh dia enggak mungkin 100 tahun. Ya. Biasanya orang itu mulai agak rajin itu kan
Eh, umur berapa? Mulai agak rajin. 60. Sedikit sekali amal yang bisa dilakukan manusia. Sedikit sekali. Apalagi ini sudah kekurangan waktu tidur. Berapa tidur orang? Coba umpamanya orang tuh umurnya 60 tahun, turunnya biar 20 tahun. Sepertiga itu kan untuk tidur kurang lebih. Ya, waktu kita kecil kan waktu sekolah katanya tidur yang baik itu 8 jam. Nggih mboten Pak Guru? Katanya 20 tahun sudah untuk tidur. Tinggal berapa? Itu masih dikurangi makan, minum, buang hajat. Berapa waktu untuk amal soleh? Dikit banget. Maka nggak banding dengan surga Allah yang nikmatnya kekal abadi. Maksudnya itu. Ya, jadi bak di situ kata para ulama, ya, la yadkhulul jannata bi amalihi. Seseorang nggak akan masuk surga dengan amal. Dengan di situ maksudnya muawadhah, yaitu sebanding dengan surga enggak. Tetapi itu bak sababiyah. Dengan sebab amal orang masuk surga. Jelas nggak? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi dengan sebab amal soleh orang masuk surga. Karena dengan amal soleh itu Allah akan merahmati dia. Dengan rahmat Allah dia masuk surga. Dan surganya itu tingkatnya sesuai dengan amal soleh. Itu maksudnya. Tapi amal soleh tidak sebanding dengan nikmat surga. Enggak sebanding. Sangat sedikit amal manusia. Bahkan para ulama mengatakan amal soleh itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Enggak sebanding. Ya. Nikmat Allah banyak banget. Kita enggak mungkin mensyukuri nikmat Allah secara penuh, enggak mungkin. Ya, tetapi dengan amal soleh Allah memberikan rahmatnya. Dengan rahmatnya orang masuk surga. Surga derajatnya ditentukan amal solehnya. Tingkatan amal solehnya. Jelas nggak? Kemudian yang kedua tadi, apa tadi? Ya, tapi dengan ini sudah jelas ya? Iya, alhamdulillah. Iya, iya. Jadi memang kadang-kadang kalimat-kalimat itu kalau diberikan kepada orang yang kurang paham bisa salah paham. Ya, bisa salah paham. Mereka itulah kadang-kadang Nabi itu melarang beberapa kalimat itu jangan disampaikan kepada orang umum supaya mereka nggak salah paham. Contoh, Nabi pernah memboncengkan sahabat Mu'ad bin Jabal. Diboncengkan di keledai. Nabi mengatakan, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Hei Mu'ad, kamu tahu nggak apa hak Allah yang kewajiban hamba? Kata Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi, haqqullah 'alal ibad aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hamba itu beribadah kepada Allah, taat mutlak kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Dan Nabi mengatakan, ya Mu'ad, tahu nggak kamu hak hamba atas Allah? Jika hamba ibadah punya hak atas Allah, apa itu? Ya Allah Rasul lebih tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, alla yu'adzibahum. Allah nggak akan menyiksa mereka. Kata Mu'ad, afala ubashirun nas ya Rasulullah. Tidakkah aku beritahukan kabar gembira kepada orang-orang ya Rasulullah? Saya sampaikan kepada orang-orang. Kata Nabi, la alla yataqilu. Jangan sampaikan kepada mereka supaya mereka tidak malas-malas beramal. Ya, tapi Mu'ad menyampaikan ketika akan wafat. Kenapa? Takut ini menyembunyikan ilmu. Maka disampaikan orang-orang tertentu. Supaya nggak salah paham. Seperti tadi, ada yang salah paham. Wah, ngene nglaras ya sepenting mlebu swarga. Rasa ngaji, rasa ya, zakat, rasa apa-apa sing penting mlebu swarga. Salah paham. Orang yang paham, semakin banyak nikmat, semakin banyak syukur. Semakin banyak nikmat, semakin harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW, beliau ibadahnya luar biasa. Sampai ditanya, ya Rasulullah, bukankah engkau itu ya dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni?
Kenapa engkau masih beribadah seperti ini? Apa kata beliau? Ya, afala akuna abdan syakura? Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Dengan nikmat yang banyak ini aku harus lebih banyak beribadah. Ya. Kalau orang kan bisa salah paham. Wis dosaku di ngapura, ya santai wae. Maksiat apa-apa ora masalah wong di ngapura kok. Kan salah paham hari. Jelas ya? Mungkin cukup ya, kalau tidak ada. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Zaman kita saat ini kan banyak kaum muslim berlomba-lomba bangun masjid yang mudahnya, sehingga dalam satu kampung atau satu RT itu ada 2 masjid karena perbedaan di antara yang menanyakan sikap kita terhadap 2 masjid di kampung kita itu, apakah kita menunjukkan satu masjid yang lama atau beda masjid? Jadi Nabi Muhammad SAW itu beliau menganjurkan di kampung-kampung dibangun masjid. Ya. Tetapi kalau di satu kampung sudah ada masjid, itu nggak boleh di dekatnya ada masjid lagi. Selama masjid itu masih longgar, selama masjid itu masih luas, nggak boleh di sekitarnya bangun masjid lagi. Kalau bangun masjid lagi namanya masjid dirar, yang Allah sebut dalam surat At-Taubah, yang oleh Nabi SAW kemudian dirobohkan. Ya, ini termasuk musibah di zaman kita. Kenapa? Karena orang beda pendapat sedikit bangun masjid, beda pendapat sedikit bangun masjid. Ini sebenarnya Islam nggak boleh. Selayaknya satu tempat satu masjid. Kalau udah penuh agak jauh nggak apa-apa buat masjid. Ini masih sedikit, ya bersisih bangun lagi. Terus yang isi sopo? Ini nggak boleh. Umat Islam harus bersatu di atas kebenaran. Harus saling mengingatkan satu sama lain. Bagaimana jika sudah terlanjur terjadi? Nah ini yang jadi masalah. Nabi SAW itu dalam sebuah hadis ya, ada sebuah kitab tentang masalah masjid, ditulis oleh Dr. Abdullah Al-Fauzan, hafidhahullah, seorang dosen di Saudi. Ya, beliau menulis tentang satu kitab tentang masalah masjid. Itu sebutkan sebuah hadis dari Nabi SAW yang disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani, bahwa Nabi SAW melarang yaitu mencari-cari masjid, untuk sholat itu mencari-cari masjid yang jauh. Itu dianjurkan orang itu kalau sholat di masjid yang paling dekat dengan rumahnya. Ya, supaya apa? Supaya dia bisa menyatu dengan masyarakatnya, mengenal masyarakatnya, bergaul dengan masyarakatnya. Jangan cari masjid yang jauh-jauh. Kecuali kalau ada hal yang lain. Mungkin orang itu di sana ada keperluan. Seperti Syekh Utsaimin, beliau jadi imam masjid Jami Unaiza. Beliau jalan kaki itu sampai melewati masjid kampung, nggak masalah. Nah, di sana beliau sebagai imam, sebagai khatib, melewati masjid kampung. Beliau menuju Jami Unaiza. Ya, tapi hukum asalnya hendaklah orang itu sholat di masjid dekat kampungnya, dekat rumahnya. Itu hukum asal. Kecuali ada sebab-sebab lain. Oh di sana akan ada pengajian. Oh di sana ada apa? Untuk apa? Menjaga persatuan umat di sekitar itu. Ulama menyebutkan banyak hikmah. Di antara hikmahnya apa? Menjaga perasaan orang. Mungkin imamnya, orang ini nggak mau di rumah saya ini, berarti dia menuduh saya sesat umpamanya, saya menyimpang. Menjaga perasaan. Ya, kecuali tadi ada hal yang lain ya, ada hal yang lain. Oh saya ke sana kan ada pengajian juga. Sana mungkin di sini banyak hal yang menyimpang. Sana yang lebih lurus. Nah, ini lain lagi. Ya begitu. Yaitu mungkin. Oke, monggo Pak. Nggih. Masjid dalam satu kampung ada 2 masjid. Pernah kami sampaikan waktu kajian Ustaz yang dulu. Saya sudah sampaikan jawaban masjid akhirnya. Sampaikan kalau kan sudah ada masjid yang sudah karena dalam kajian Ustaz dulu waktu berbentuk dilarang masjid kalau sudah ada masjid yang berdiri. Terus beliau
mengatakan nggak bolehnya itu haram atau makruh gitu. Karena Haram atau makruh? patung-patung. Larangan itu. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Setiap khutbah Nabi mengatakan apa? Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling baik kitabullah. Wa inna khairal hadi hadi Muhammad SAW. Sesungguhnya petunjuk yang paling baik petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tuh petunjuk Nabi seperti itu, masa kita masih mau mencari-cari yang lain? Jadi petunjuk Nabi itu satu kampung satu masjid. Ya, di Masjid Nabawi zaman dahulu di kota Madinah itu masjid itu sekitar 10 masjid. Satu kota Madinah. Yang untuk sholat Jumat cuma satu Masjid Nabawi. Yang lain-lain satu kampung, satu masjid. Satu kampung, satu masjid. Satu kampung, satu masjid. Itulah petunjuk Nabi. Dan itu membawa persatuan. Ya. Kenapa? Karena umumnya kalau udah ada masjid, orang ingin buat kegiatan sendiri. Ya enggak? Ingin pengajian sendiri, apa-apa sendiri. Ya, sampai akhirnya terjadi kadang terjadi perselisihan dengan sebab itu. Ya. Terjadi perselisihan dengan sebab itu. Maka sebelum terlanjur sebaiknya jangan lakukan. Ya, janganlah orang itu menjadi pelopor di dalam keburukan, ini bahaya. Jadi pelopor dalam keburukan itu bahaya. Hendaklah orang itu pilih jadi pengikut dalam kebaikan daripada menjadi pelopor tapi dalam keburukan. Dia di depan tapi dalam keburukan. Dalam perpecahan, persisian, jangan. Enggak masalah kita di belakang asal dalam kebaikan. Ya. Tetapi kalau terlanjur, ya dijaga persatuan. Bagaimana jangan sampai adanya banyak masjid menjadikan persisian, percekcokan. Bagaimana caranya? Bisa jadi dengan membuat kegiatan bersama-sama. Umpamanya pengajian kadang di situ, kadang di sini, jamaahnya sama, kadang di sana, kan bisa itu. Ya. Maka ada di sebagian tempat itu ada masjid yang agak dekat, itu bahkan takmirnya satu. 2 masjid, ya dulu di Masaran ya, Masaran itu. Itu 2 masjid yang agak berdekatan, takmirnya satu yang saya dengar. Jadi satu takmir membawa 2 masjid. Intinya jangan sampai umat Islam itu berselisih, berpecah belah dalam perkara-perkara yang memang tidak sepantasnya seperti itu. Jelas ya? Ya inilah mungkin yang kita sampaikan. Ya insyaallah kita bisa sambung untuk yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.